Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab hadis tentang hukum-hukum Islam. Yang kita pilih untuk dibacakan adalah kitab Bustanul Ahbar Mukhtasar Nailil Autar. Dulu sudah dibacakan kitab Thaharah, kitab tentang kesucian. Nanti silahkan yang punya HP dan punya Telegram, ya, itu saudara bisa membuka, masuk bergabung dengan info Telegram di info Masjid Nurul Hidayah. Kemarin sudah dibacakan kitab Thaharah, bab-bab air sampai dengan hadis yang kelima kalau enggak salah, ya. Ini Kitab Thaharah, bukan yang ini. Kitab Thaharah ini awal ini, jadi awal-awal tentang hukum-hukum dalam Islam, ya. Penting untuk saudara ketahui. Sudah dibacakan hadis nomor 1, nomor 2, ya, nomor 1, nomor 2. Bisa toh pakai Telegram yang di HP itu? Kalau enggak bisa ditanya yang bisa itu. Di HP ini digunakan untuk menuntut ilmu. Ya, hadis nomor 1, 2, 3. Nah, cuma kemarin saya ada salah ngomong itu rupanya. Saya baru sadar setelah menyimak sendiri omongan saya sendiri. Waktu saya membacakan hadis nomor 4. Nah, ini nomor 4. Ini harus dikoreksi ini. Sebagai koreksi hadis nomor 4. Ini ya. Wa qad jaa, dan sungguh telah datang an Aliyin, dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya, semoga Allah memuliakan diri beliau. Ali bin Abi Thalib telah datang fi hadisin, dalam sebuah hadis, lahu, miliknya. Maksudnya Ali bin Abi Thalib mempunyai hadis dari Rasulullah SAW, di mana kata Ali bin Abi Thalib, qala fihi, dalam hadis tersebut Ali bin Abi Thalib berkata, tsumma afadha, kemudian menuangkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuangkan air kepada Jabir bin Abdillah, ya, yang dalam keadaan sakit itu. Jabir sakit, tidak sadar, terus ditengok oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi menuangkan air ke tubuh sahabatnya yang sakit. Nah, ini saya mau koreksi. Kemarin saya mengartikan ini fada'a, maka Nabi berdoa. Saya koreksi, ya, hari ini saya koreksi. Fada'a, maka Nabi meminta. Nah, da'a di sini maksudnya Nabi meminta.
Nabi menuangkan air, fada'a, lalu Nabi meminta, karena da'a itu bisa juga berarti berdoa, bisa. Tinggal konteks kalimatnya. Kalau ini diartikan berdoa kurang pas. Kemarin saya mengartikannya berdoa. Fada'a, maka Nabi meminta bisa jelin dengan sebuah ember, sebuah wadah air, min ma'in, dari air. Sebuah ember dari air, maksudnya Nabi meminta sebuah ember yang sudah diisi air. Air apa? Zamzama, air zam-zam. Fasyariba minhu, lalu Nabi meminum dari air zam-zam itu. Nabi minum air zam-zam terlebih dahulu. Watawaddo'a, dan kemudian Nabi berwudu dengan air zam-zam tersebut. Setelah Nabi minum, kemudian Nabi berwudu dengan air zam-zam itu, kemudian beliau menuangkan air sisa wudunya itu ke tubuh sahabat yang sakit. Rawahu Ahmad, telah meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad. Nah, berikutnya bab yang kedua. Ini bab yang pertama. Sekarang bab yang pertama ini loh. Bab kesucian air laut dan air selain air laut. Lalu bab yang kedua ini babu thaharatil ma'il mutawaddo'i bih. Bab kesucian air yang dipakai berwudu dengannya. Air yang dipakai untuk wudu itu walaupun sudah dipakai untuk wudu, sisanya itu masih suci. Yang biasa kita kenal dengan air mustakmal, itu masih suci. Ya, menurut para ulama ahli hadis. Kalau menurut mazhab Syafi'i tidak suci air mustakmal itu. Itu loh Pak. Makanya orang diberi kebebasan untuk memilih mau pakai mazhab yang mana. Itu silahkan. Karena mereka para imam-imam mazhab itu tidak menyuruh umat ini mengikuti mereka, tidak. Mereka para imam mazhab tersebut ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, mereka hanya mengatakan ini mazhab kami. Silakan kalau mau diikuti, tapi barang siapa mendapatkan hadis yang sahih, yang berbeda dengan mazhab kami, berbeda dengan pendapat kami, silahkan ikuti hadis yang sahih dan tinggalkan pendapat kami. Itu begitu ya. Nanti perlu dibacakan juga sejarah para imam mazhab itu pada saatnya nanti. Insya Allah. Pada bab yang kedua ini ada beberapa hadis, diantaranya hadis nomor 5. Ini yang terakhir dibacakan. An Jabir bin Abdullah qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah dia berkata, jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'uduni, beliau menengok aku, wa ana maridun, dan aku orang yang sedang sakit. La aqilu, aku tidak sadar. Fatawaddo'a, lalu Nabi berwudu. Ini yang cerita keluargaku sehingga aku tahu. Maka beliau setelah menengok aku aku dalam keadaan enggak sadar, beliau berwudu, wasobba, dan kemudian beliau menuangkan wadu'ahu. Kalau wadu'a ini air wudu. Ya, air wuduhu beliau dituangkan alayya, kepada diriku. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati atasnya. Dari hadis ini oleh Imam Nailul Autar itu adalah syarah dari kitab Al-Muntaqo. Al-Muntaqo itu penulisnya Ibnu Qayyim. Ibnu Taimiyah ya, Ibnu Taimiyah yang menulis kitabnya, kemudian disyarah oleh Imam Asy-Syaukani. Jadi Imam Syaukani yang menulis Nailul Autar, kemudian diringkas lagi oleh ulama, kalau tidak salah ulama dari Mesir ya. Nanti bisa lihat, saudara baca di buku ini. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada 2 versi, ada yang diterbitkan oleh penerbit Bina Ilmu. Itu penterjemahnya adalah sekelompok ustadz dari Persis, Persatuan Islam. Lalu ada lagi yang menerjemahkan Nailul Autar ini dari kalangan orang-orang dari Salafi yang menerjemahkan ya. Itu silakan nanti kalau mau. Ini saya lebih suka pakai yang ini.
karena menerjemahkannya lebih mendekati harfiahnya ya. Nah, yang dari hadis nomor 5 ini karena Nabi memakai air wudu, memakai air untuk berwudu, terus sisanya disiramkan kepada orang. Ulama mengambil dalil berarti air yang sudah dipakai untuk berwudu itu suci, boleh dipakai untuk keperluan yang lain. Termasuk untuk berwudu juga boleh. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang ke-6 ini sudah disampaikan, Nabi orang pada rebutan dahaknya Rasulullah. Hadis yang ke-7 sekarang. Ini juga sudah. Hadis yang ke-8, wa rawa al jama'atu, dan telah meriwayatkan jamaah ahli hadis kulluhum semuanya nahwahu semisal dengan hadis tersebut di nomor 7. Min hadisi Abi Hurairah dari hadisnya Abu Hurairah. Jadi ada hadis lain dari Abu Hurairah, bukan dari Hudzaifah bin Al-Yaman, yang menceritakan seperti ini, bahwa Rasulullah SAW pernah datang kepada seseorang sahabat Nabi, mau bertemu dengan sahabat Nabi, lalu orangnya yang mau ditemui itu pergi, menyingkir. Ketika ditanya, kemana kamu tadi, aku datang kok malah pergi. Saya junub ya Rasulullah, saya dalam keadaan junub. Nah, lalu Nabi mengatakan, innal muslima la yajnubu layan jusu, sesungguhnya orang yang muslim itu tidak najis. Kenapa kamu mesti pergi? Enggak apa-apa, kamu ketemu tetap menemui aku mengucapkan salam, kamu menjawab salam, aku jabat tanganmu, kamu menjabat tanganku, enggak apa-apa. Orang muslim itu tidak najis walaupun dalam keadaan junub. Nah, orang kafir walaupun tidak junub itu najis. Ya, orang kafir itu najis, Pak. Nah, berikutnya sekarang hadis nomor 9. 9 kok enggak ada. 8. Oh, ini. Hadis nomor 9 ada di bab yang ketiga ya. Ini juga sudah dibaca rupanya nih. Ya, ini. Babu bayani zawali tathhirihi. Bab penjelasan zawali hilangnya tathhirihi kesuciannya. Bab tentang hilangnya kesucian air. Jadi air yang suci itu bisa berubah menjadi air yang tidak suci. Kalau apa? Ya kalau terjadi hal-hal yang diceritakan dalam hadis ini. Ini bab yang ketiga ya. Bab yang ketiga itu di buku itu di halaman 17. Bab menerangkan tentang hilangnya fungsi air sebagai pencuci. Itu diterjemahkan begitu. Itu terjemahannya. Kalau saudara lihat kitab aslinya langsung, judulnya bab bayani penjelasan zawali hilangnya tathhirihi kesucian air. Bab penjelasan tentang hilangnya kesucian air. Air yang semula suci boleh dipakai untuk berwudu, untuk mandi junub dan untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Itu bisa berubah menjadi tidak suci. Kalau apa? Kalau satu, menurut hadis nomor 9, Nabi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah sahabat Nabi berkata, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala pernah bersabda, la yaghtasilanna ahadukum, jangan sekali-kali mandi seseorang di antara kalian, fil ma'id daimi, di dalam air yang tergenang, wa huwa junubun, sedangkan dia sebagai orang yang junub. Jadi orang yang junub kalau dia mandi ke tempat di mana ada air di sana, airnya tergenang, tidak bisa mengalir, tidak bisa dialirkan. Air yang tergenang yang dipakai mandi orang junub tadi, yang dicemplungi bahasa sini apa sih? Diceburi ya. Mencabur. Orang mencabur ke dalam air, kolam kah atau apa yang tidak mengalir. Nah, air yang dipakai untuk orang yang junub ini tidak bisa dipakai untuk berwudu lagi. Ya. Faqalu, maka mereka berkata, ya Aba Hurairah. Orang-orang yang mendengar hadis dari Abu Hurairah ini bertanya, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, kaifa yaf'alu, bagaimana dia harus berbuat kalau sudah terlanjur?
Atau bagaimana caranya dia berbuat kalau dia junub tapi dia mau mandi, adanya air dalam kolam. Terus bagaimana caranya? Qala Abu Hurairah menjawab, ya tanaluhu tanawulan, dia mengambil air itu tanawulan dengan sekali ambil. Dia ambil dulu air dari dalam air yang mengalir, yang tidak mengalir itu, dari air yang tergenang itu kamu ambil. Dia ambil air dari situ satu ember, bawa keluar sana ke tempat lain terus dipakai untuk mandi. Rawahu Muslim, yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Muslim, jadi hadisnya sahih. Wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah. Kemudian yang kedua, hadis nomor 10. Jadi itu tadi ya, hadis yang pertama nomor 9 menerangkan bahwa air menjadi tidak suci kalau dipakai oleh orang yang junub, mencabur situ, menyemplung. Yang ke-10 wali Ahmad, dan menurut hadisnya Imam Ahmad, wa Abi Dawud, dan menurut hadisnya Imam Abu Dawud, Nabi pernah bersabda, la yabulanna, jangan sekali-kali kencing. La, janganlah, yabulanna, benar-benar kencing. Siapa? Ahadukum, seseorang di antara kalian, fil ma'id daimi, di dalam air yang tergenang. Jadi kalau ada air tidak mengalir, ya, air yang tidak mengalir itu loh, kita dilarang oleh Nabi kencing di air yang seperti itu. Wala yaghtasilu fihi, dan jangan pula mandi di dalam air yang tergenang itu tadi, min janabatin, karena junub. Jadi kalau junub juga tidak boleh mandi di dalam air yang tergenang. Terus kencing di air yang tergenang juga tidak boleh. Karena kalau air yang tergenang itu dikencingi, itu air itu menjadi tidak suci lagi, menjadi najis. Gitu, Pak. Ya, ini hadis nomor 10. Yang ketiga, dalil bahwa air yang suci menjadi tidak suci lagi kalau ini menurut hadis ini. Wa an Sufyan Ats-Tsauri an Abdullah bin Muhammad bin Aqil haddatsatni Ar-Rabi'i bintu Muawwid ibni Afra. Pada karo, maka dia menceritakan, orang yang bernama Rubai binti Muawwid, ya. Anak perempuan ini, orang perempuan. Anaknya Muawwid ini anaknya Afra. Fadzakara hadisa, maka anaknya Afra atau cucunya Afra ini menyebut hadis wudu'in nabiyyi, tentang air wudu Nabi, wudu'in nabiyyi, tentang cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut yang bercerita tentang cara wudunya Nabi diterangkan seperti ini. Wa masaha sallallahu rasahu bima baqiya min wudu'ihi fi yadihi marrataini. Nah, ini sudah dibacakan ini, masyaallah. Sudah dibacakan ini. Nabi wudu mengusap kepalanya pakai air sisa itu ya. Ya, terus yang ke-11 berikutnya, yang ke-12 ya. Hadis nomor 12 ini sudah ganti bab. Termasuk sekarang bab yang keempat. Jadi bab yang keempat di dalam buku itu ada di halaman, bab yang keempat ada di halaman 20 ya. Ini bab menolak anggapan air mustakmal karena bekas diciduk oleh orang yang berwudu untuk membasuh muka. Itu judul babnya. Jadi babur roddi, bab penolakan ala, atau bab menolak ala kepada man, orang yang ja'ala berbuat, ma yahtarifu minhu, apa yang dia menciduk air, minhu dari air tersebut. Yang menciduk siapa? Al mutawaddi'u, orang yang berwudu. Jadi saya ulangi, bab ar-raddi, penolakan pendapat ala kepada orang yang man ja'ala, orang yang telah menjadikan ma yahtarifu minhul mutawaddi'u,
bahwa air yang telah dipakai atau air mustakmal itu tidak boleh dipakai untuk berwudu. Nah, ini ada bab menolak pendapat tersebut gitu. Penolakan tentang bahwa air yang diciduk untuk dipakai berwudu oleh orang yang berwudu itu tidak suci atau biasa disebut dengan air mustakmal itu tidak suci. Nah, ini pendapat ulama yang menolak pendapat tersebut. Halo, paham ini ya? Nah, jadi ada sebagian ulama mengatakan air mustakmal itu tidak bisa dipakai untuk berwudu. Nah, sekarang ada pendapat lain bahwa air mustakmal itu boleh dipakai untuk berwudu. Pusing sampean? Enggak ya? Ya. Jadi memang begitu Pak, ulama-ulama kita banyak yang berselisih pendapat dalam sesuatu hal. Itu biasa dalam forum ilmiah, itu biasa. Di bidang ilmu apa saja, di bidang keilmuan apa saja. Di bidang ilmu kedokteran juga begitu. Ilmu kedokteran Amerika dengan ilmu kedokteran Eropa itu berseberangan. Karena Eropa merasa lebih hebat, Amerika merasa lebih hebat juga. Lah Indonesia ini bingung mau ikut mana ini, ikut Eropa apa ikut Amerika. Ya, mereka Indonesia nggak punya pendapat kok. Yang anak-anak kedokteran, yang anak-anak kita yang atau saya sendiri yang sudah pernah mengalami kuliah di Fakultas Kedokteran, itu guru-guru kami pun berbeda pendapat. Ya, guru-guru atau profesor-profesor Universitas Gajah Mada dengan profesor-profesor Universitas Indonesia dengan Universitas Erlangga sering berbeda pendapat itu. Muridnya ya bingung tengah-tengah ini yang benar yang mana jadi ini. Nah, kalau mau tahu pendapat yang benar yang mana, ya saudara telusuri itu pendapat-pendapat. Kenapa bisa berbeda pendapat ini? Aku pilih yang mana? Gitu. Nah, tentang ilmu agama juga begitu. Ada perbedaan pendapat, biasa itu. Jadi saya ulangi, babur raddi ala man ja'ala ma yahtarifu minhul mutawaddi'u ba'da ghusli wajhihi mustakmalan. Bab penolakan kepada orang yang beranggapan atau menjadikan air yang diciduk dari tempat air oleh orang yang berwudu ba'da ghusli wajhihi, sesudah dia mencuci wajahnya, mustakmalan, menjadi air mustakmal. Ada yang mengatakan air mustakmal itu tidak boleh dipakai untuk berwudu. Nah, ini pendapat sebaliknya yang mengatakan boleh. Dalilnya mana? Dasar hukumnya mana? Ini dasar hukumnya. Hadis nomor 12, an Abdullah bin Zaid bin Asim, dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim, annahu qilalahu, bahwasanya pernah dikatakan kepadanya, pada sahabat Zaid bin Abdullah, seorang sahabat Nabi, ada orang berkata kepada dia begini, tawaddo' lana wudu'a Rasulillah. Tawaddo', berwudulah engkau wahai Zaid bin Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi. Lana, untuk kami, perlihatkanlah kepada kami cara wudu. Ya. Tawaddo' lana, berwudulah engkau untuk kami melihatnya dengan wudu ar-Rasulillah, dengan cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu kalau berwudu caranya bagaimana? Lalu kata sahabat Abdullah bin Zaid, kata muridnya sahabat Abdullah bin Zaid, fada'a, ya. Nah, Abdullah bin Zaid kemudian bercerita, fada'a, maka Nabi dulu meminta bi'inain, minta dengan satu wadah air. Ina itu wadah air, tempat air atau bejana. Nabi melihat, dulu Nabi berwudu memperlihatkan kepada kami caranya wudu itu bagaimana. Beliau minta satu wadah dari air, satu wadah berisi air. Terus fa'akfa'a minhu ala yadaihi, fa'akfa'a, lalu Nabi menuangkan kepada ketelapak tangannya minhu, dari wadah air tersebut, ala yadaihi, ke atas kedua tangannya. Jadi mula-mula Nabi meminta diambilkan air, terus air itu dituangkan ke telapak tangannya gini, terus ditaruh gitu, kira-kira gitulah. Taruh. Terus dari sini dimasukkan ke sini, terus apa? Fa ghasalahuma, lalu Nabi mencuci kedua telapak tangannya
dengan air yang dituang dari wadah air tadi salasan 3 kali. Nah kalau kita berwudu di keran, air keran itu ngambil pakai 2 telapak tangan gini atau dengan 1 tangan, boleh dua-duanya, lebih enak ya dua-duanya gini, terus cuci dulu. Sambil baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, cuci 1, ambil lagi cuci 2, ambil lagi cuci 3. Nah, kalau mencuci cara kesehatan, cara kedokteran itu ini ya, ambil air terus diterangkupkan ke telapak tangan, terus digosok-gosok gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kayak gitu. Itu mencuci air cara kedokteran. Jadi mencuci air cara kesehatan, ambil air terus dicuci gini. Ya, air sabun itu loh Pak. Air berisi sabun dimasukkan ke keran terus digosok-gosokkan ke tangan gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus 10, 11, 12. Terus 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi ujung kukunya digosok-gosokkan ke ini, baru kemudian dimasukkan dalam air gitu. Mumet sampean enggak bisa niru. Aku dulu belajar lama itu beberapa hari. Coba diulangin cara gimana? Yang ngajari biasanya supervisor yang tukang menilai akreditasi rumah sakit. Yang apa akreditasi penilaian akreditasi rumah sakit. Cara mencuci tangan yang benar itu begitu. Itu menurut kedokteran. Kalau menurut Nabi cuma gini aja. Nah, cuci 3 kali. Ambil air lagi, cuci lagi, ambil air sampai 3 kali. Summa kemudian setelah telapak tangannya dicuci, adkhala Nabi memasukkan yadahu tangan beliau, memasukkan ke dalam wadah air tadi karena wadahnya sedikit kecil gitu, ya enggak segelas inilah yang bisa dimasuki tangan itu wadahnya. Nah, setelah dimasukkan ke dalam air, fastakhrajaha, lalu Nabi mengeluarkannya lagi, mengeluarkan air dari dalam wadah tadi, ambil dari sana, terus dipakai untuk famadmadha, lalu Nabi berkumur-kumur, wastansyaqa dan istinsak, berkumur-kumur itu memasukkan air ke dalam mulut, sebagiannya dimasukkan dalam hidung, terus kumur-kumur, terus dibuang semuanya, yang dari hidung dikeluarkan, dari mulut dikeluarkan, itu namanya istinsak. Istinsak itu menyedot air, istinsar itu mengeluarkan air. Beliau berbuat seperti itu min kafin wahidatin, dari 1 telapak tangan, dari telapak tangan yang 1. Fa fa'ala dzalika salasan, maka Nabi membasuh wajahnya, berbuat seperti itu, yakni membasuh wajah beliau waktu wudu salasan 3 kali. Summa adkhala yadahu, kemudian sudah beliau membasuh wajah 3 kali, lalu adkhala yadahu, beliau memasukkan tangannya lagi, fastakhrajaha, lalu Nabi mengeluarkan tangannya, mengeluarkan air dari dalam wadah air tadi, fa ghassala wajhahu salasan, maka Nabi berbuat seperti itu, membasuh wajahnya 3 kali, cuci tangan 3 kali, membasuh wajah 3 kali. Summa adkhala, kemudian Nabi memasukkan lagi yadahu, tangan beliau, fastakhrajaha, lalu mengeluarkan tangannya lagi dari dalam wadah air dengan membawa air tadi. Fa ghassala, lalu Nabi membasuh atau mencuci ya yadaihi, kedua tangan beliau, ilal mirfaqaini, sampai ke kedua siku-siku beliau. Jadi caranya membasuh tangan adalah ambil air lalu dibasahkan ke siku-siku ini. Ambil sini dibasahkan sampai ke siku-siku gini. Nah, sampai siku-siku 3 kali. Kalau sampai berwudu di keran itu begitu. Yang baru, jadi yang kanan dulu 3 kali, ya, baru yang kiri 3 kali. Itu, ya. Kalau dulu waktu saya masih kecil diajari oleh guru agama saya, kanan, kiri, kanan, kiri. Ini air nih, air mengalir nih. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kalau di hadis enggak begitu. Kanan dulu 3 kali selesai, baru kiri 3 kali selesai. Itu bedanya.
Ya. Summa kemudian setelah membasuh kedua tangan 3 kali, adkhala Nabi memasukkan yadahu tangan beliau, kata sahabat Abdullah bin Zaid, fastakhrajaha, lalu Nabi mengeluarkan tangan yang dimasukkan dalam wadah air tadi dengan mengambil air, famasaha birosihi, lalu Nabi mengusap kepala beliau, faaqbala biyadaihi wa adbaro, lalu beliau menghadapkan kedua tangannya, wa adbaro, dan membelakangkan. Menghadapkan ke tangannya itu, menghadapkan tuh ada yang bilang begini, menghadapkan tuh dari belakang ke depan gini, tapi ada yang bilang akbala itu begini dari depan dulu, buka kan. Tapi kalau berwudu kepalanya dibuka dulu anunya, sorbannya dibuka. Terus dia basuh ke gini dulu, menghadapkan dulu, seret. Terus wa'at baro. Nah, ini kebalik. Kalau menurut ini kan akbala itu gini dulu. Nah, gini mengedepankan, wa'at baro, dan membelakangkan. Nah, jadi sisiran rambutnya enggak rusak. Jadi kan sisiran rambut. Wah, wudu ini dirusak ini. Nah, biar enggak rusak gini. Nah, gini. Terus gini. Nah, bagus lagi rambutnya. Nah, kalau perempuan coba gimana nih kalau enggak buka kerudungnya? Enggak bisa, makanya tempat wudu perempuan harus dipisah dari tempat wudu laki-laki. Ya. Kemudian tsumma ghasala rijlaihi, setelah beliau mengusap kepala, ini kan cuma dibilang beliau mengusap kepalanya dengan cara mengedepankan dan kemudian membelakangkan gitu. Lalu di hadis-hadis lain diterangkan, lalu beliau memasukkan jari telunjuknya ke dalam telinga gini, ya. Terus jari ibu jarinya di luar daun telinganya memegang gini. Nah, itu 1 kali aja. Kalau menurut hadis cara wudunya mengusap ambil air dari keran gitu kalau kita sekarang ini ya, karena enggak ada yang menuangkan, pakai keran aja, terus dibuang gini, terus diusapkan di kepala tadi. Begini dulu, begini aja boleh, terus begini atau begini, lalu begini boleh, atau sebaliknya. Ya, begini, kemudian begini, gini, terus gini, boleh. Pokoknya terserah sampean, yang penting 1 kali aja mengusapkannya. Ya, biasanya yang praktis ya begini aja, terus gini. Nah, yang paling enak dari 3 macam tata cara tadi. Setelah itu tsumma ghasala, jadi mengusap kepala dan telinga itu dengan 1 kali ambil air. Kalau waktu kecil kan saya diajari guru agama saya ambil air untuk kepala sendiri. Ambil air gini kan? Gitu kan? Nah, habis itu ambil air lagi 3 kali gitu kan? Itu cara kuno yang tidak persis seperti bunyi hadis. Kalau kita mau mencocokkan dengan hadis ya itu tadi caranya seperti ini. Ya. Ada orang yang mau begitu ya terserah dia saja. Yang penting mengusap kepala dan telinga. Kalau Nabi ngajarinya sekali saja, yang lainnya 3 kali setelah mengusap kepala dan telinga dengan 1 kali ambil untuk keduanya dengan sekali usap saja. Habis itu baru tsumma ghasala rijlaihi, kemudian Nabi membasuh kedua kaki beliau, membasuhnya ilal ka'baini sampai kedua mata kaki. Setelah Abdullah bin Zaid mempraktekkan cara wudunya Nabi ini, tsumma qala, kemudian berkatalah Abdullah bin Zaid, hakadha, beginilah karena keadaan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim, walafzuhu li Ahmad, dan lafal hadis ini kepunyaan Imam Ahmad. Nah, ini penjelasannya nanti dibaca sendiri di situ. Berikutnya bab yang kelima, 1, 2, ini bab yang ke-6 ya. Kelima apa ke-6 ini? Kelima ya, 1, 2, 3, 4. Bab yang kelima, babu maja'a fi fadli tohuril mar'ati. Bab keterangan apa yang ja'a telah datang, keterangan yang telah datang fi fadli tentang
sisa air, ya, tentang kelebihan tahuri air air wudu al-mar'ati perempuan. Maksudnya bab ini membahas tentang air yang sudah dipakai untuk berwudu oleh seorang wanita. Sisanya itu bagaimana? Masih bisa dipakai untuk wudu apa enggak? Nah, ini hadisnya yang nomor 13. Anil Hakam ibni Amr, dari seorang yang bernama Al-Hakam bin Amr Al-Ghifari. Nah, jadi ini sahabat Nabi, ya. Anna, kata anaknya Al-Ghifari ini, Amr Al-Ghifari ini, anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Nabi ini, naha, telah melarang, ayatawaddo ar-rajulu, an, bahwasanya, yatawaddoa, berwudu, ar-rajulu, seseorang laki-laki. Rasul melarang seorang laki-laki berwudu bifadli, dengan kelebihan atau sisa tahuril mar'ati, air wudu perempuan. Jadi air yang bekas dipakai berwudu oleh perempuan dari wadah. Karena zaman dulu berwudu itu tidak seperti kita, belum ada keran-keran gini, belum ada. Air itu dulu mereka nyarinya susah lagi, di sana kan air susah. Itu biasanya mereka pakai wadah mereka itu bukan ember juga, nggak seperti ember zaman kita sekarang ini. Wadah air mereka itu terbuat dari kulit yang sudah disamak, kulit onta, kulit kambing yang sudah disamak sehingga tidak menimbulkan bau kambing atau bau, itu sudah disamak bersih itu. Terus dipakai kantong, terus nanti ambil air itu diikat ujungnya. Tuh, jadi nanti kalau minum ya kantongnya dibuka, minum itu ikat lagi gitu. Kalau sekarang termos gitulah. Termosnya orang-orang yang suka gaus apa namanya? Goes. Nah, suka bersepeda itu loh. Dan sepeda-sepeda balap kan ada kan? Itu ya kayak gitu tuh. Jadi dulu kemana-mana pakai air sedikit aja, itu dipakai untuk berwudu. Nah, kalau itu sudah dipakai untuk berwudu oleh seorang wanita, itu Nabi melarang jangan dipakai menurut hadis ini. Hadis ini rawahul khamsah, yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam 5, illa, kecuali dari Imam 5 tadi, anna Ibnu Majah wan Nasa'i, bahwa dalam riwayatnya Ibnu Majah dan Imam Nasa'i. Jadi Imam 5 itu adalah Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Ini nama-nama terkenal nih Pak. Tapi kalau saudara nggak pernah belajar hadis, ya nggak kenal sama orang ini. Ulama-ulama besar itu, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi, Imam At-Tabrani, Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Khuzaimah. Itu nama-nama ahli hadis terkenal itu. Tapi kalau orang nggak pernah belajar hadis, dia nggak tahu orang-orang itu. Malah taunya Neil Armstrong. Nah, dalam riwayatnya Ibnu Majah dan Imam Nasa'i, qala, kedua imam ini berkata, wadu'ul mar'ati, bukan tohuril mar'ati, tapi wadu'ul mar'ati. Maknanya sama, cuma di sini tohurul mar'ati. Air bersucinya perempuan, air wudunya perempuan yang sudah dipakai oleh perempuan tidak boleh dipakai oleh laki-laki menurut hadis ini. Ya. Wa qala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi yang salah seorang dari Imam 5 ini berkata, hadza hadisun hasanun. Hadis ini hadis hasan, adalah hadis yang hasan. Apa itu hadis hasan? Nah, saudara yang baru belajar hadis, baru mulai mempelajari hadis, baru kenal ilmu hadis, ya harus tahu istilah dalam hadis-hadis dalam pelajaran hadis. Hadis itu yang paling tinggi tingkatannya adalah hadis mutawatir. Satu. Di bawahnya hadis mutawatir ada hadis yang rawahul jamaah. Ya, diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis.
Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah sebuah hadis yang diceritakan oleh banyak sahabat Nabi dan disampaikan oleh banyak sahabat Nabi kepada banyak orang. Itu hadis mutawatir, itu paling yang. Nah, termasuk Al-Qur'an ini sumbernya dari hadis mutawatir. Baik Nabi kalau membaca ayat Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, Maliki yaumiddin ada yang membaca Maliki yaumiddin. Boleh itu, baca Maliki yaumiddin boleh. Maliki yaumiddin itu juga boleh. Nah, kenapa ada perbedaan? Karena pada perbedaan periwayatannya. Tapi semuanya kalau itu Al-Quran itu berdasarkan hadis yang mutawatir. Nah, kalau hadis yang riwayat jamaah itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan banyak ahli hadis yang lainnya. Di bawah hadis yang riwayat rawahul jamaah, hadis berikutnya yang sahih adalah hadis muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kedua-duanya meriwayatkan. Baru yang nomor 4 hadis yang sahih. Di bawah hadis yang sahih ini hadis yang hasan. Di bawah hadis yang hasan, ini hasan nanti terbagi lagi, ada hasan li ghairihi, ada apa? Hasan li dzatihi. Terus ada lagi yang di bawahnya hasan itu dhaif. Hadis dhaif terbagi lagi macam-macam itu. Nah, itu semuanya dipelajari dalam ilmu mustalahul hadis. Dulu saya sudah mempelajari sampai tamat sudah. Nah, tapi karena jarang diajarkan ya saya harus baca lagi kalau mau ngajar. Ya lupa namanya lama enggak membaca. Tapi yang penting tahulah, intinya tahu. Ada hadis, ini hadis hasan. Tadi hadis hasan itu boleh dipakai. Wa qala Ibnu Majah, dan Ibnu Majah juga berkata, wa qad rawa ba'dahu, dan sungguh telah meriwayatkan sesudah itu hadisan akhar, hadis yang lain. Ibnu Majah mengeluarkan hadis yang lain, atau ada orang lain mengeluarkan hadis yang lain dari hadis tersebut. As-sahihu, tetapi yang sahih adalah al-awwal, hadis yang pertama, yakni hadis al-Hakam, hadisnya al-Hakam. Hadisnya al-Hakam ya ini yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW melarang orang laki-laki berwudu dengan air yang bekas dipakai berwudu oleh perempuan. Kenapa begitu? Ya nggak tahu. Nanti kamu tanya sama Nabi nanti kalau ketemu. Ya. Terus sekarang ini tunggu dulu Pak, ini belum selesai nih. Baru satu hadis. Hadis yang pertama tadi nomor 13 ini menerangkan laki-laki tidak boleh berwudu memakai air yang bekas dipakai berwudu oleh perempuan. Tetapi di belakangnya hadis berikutnya ini sudah lihat. Wa an Ibnu Abbasin, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau yaghtasilu, beliau sering berwudu, beliau sering mandi. Rasulullah sering mandi bifadli, dengan air kelebihannya atau sisa dipakai oleh Maimunah istri Nabi. Rawahu Ahmad, yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Ahmad, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Kalau ada hadis yang meriwayatkannya Imam Muslim, itu pasti hadis sahih. Jadi ini hadis nomor 14 ini adalah hadis yang sahih. Sedangkan yang di atas tadi yang nomor 13 yang isinya larangan berwudu dengan memakai air wudu bekas dipakai oleh wanita, itu derajatnya hasan. Nah, kalau ada dua hadis, yang satu kedua hadis tadi isinya bertentangan. Hadis nomor 13 tadi berisi larangan berwudu bagi laki-laki dengan memakai air bekas wudunya perempuan. Sedangkan hadis nomor 14 isinya Nabi sendiri pernah mandi junub memakai air bekas dipakai oleh istrinya. Ini kan kontradiksi. Yang ini membolehkan, Nabi pernah kok berwudu pakai air yang bekas dipakai oleh Maimunah. Jadi bagaimana? Kalau ada dua hadis yang isinya bertentangan, nomor satu caranya dua hadis itu harus dilihat mana yang sahih.
Kalau yang sahih nomor 14, yang dipakai nomor 14. Kalau yang sahih yang nomor 13, yang dipakai nomor 13. Itu Pak. Gampang aja Islam itu. Ya. Kalau ada dua hadis, yang satu begini ngomong begini, yang satu begini, pokoknya bertentangan isinya, itu yang dipakai yang mana? Kalau ada dua buah hadis bertentangan, yang dipakai yang sahih. Nah kalau sekarang dua-duanya sahih bagaimana? Nah itu ada lagi caranya nanti. Kalau ada dua buah hadis sama-sama sahih bagaimana? Ya saudara boleh memilih salah satu dari keduanya. Gitu ya, wallahu a'lam. Berikutnya yang nomor 15 yang terakhir, wa an Ibnu Abbasin, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Maimunah, dari Maimunah istri Nabi, anna, kata Maimunah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa. Ya, Rasulullah SAW pernah berwudu beliau bifadli husliha, dengan kelebihan atau sisa air mandinya Maimunah minal janabah, padahal Maimunah itu mandi junub. Nah tadi sudah ada air yang mengatakan air yang dipakai oleh orang oleh orang perempuan itu tidak boleh dipakai laki-laki. Tapi Nabi pernah berwudu pakai air bekas wudunya Maimunah istri Nabi, bekas air mandi junubnya Maimunah. Jadi bagaimana? Ya boleh, kesimpulannya boleh menurut hadis yang sahih. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Yang berikutnya ini karena panjang hadisnya, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Itu nanti dibaca-baca lagi itu ya. Saudara buka Telegram itu, baca. Jadi kita sama-sama belajar. Kalau saya lupa sampean yang mengingatkan, kalau saya salah ngomong sampean mengingatkan. Gitu ya. Ya, sekian aja dulu. Sampai ketemu lagi besok pagi insyaallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.